I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid, don't ever let them. Miguel Oliveira berhasil memenuhi target finishnya di MotoGP Inggris, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Ia pun sempat mengamati performa dua motor rivalnya dan memberikan penilaian singkat. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing tersebut memulai balapan 20 lap di sirkuit Silverstone dari grid ke-13. Dengan mampu finish di P6, pembalap asal Portugal tersebut sudah memenuhi targetnya. Ia bahkan hampir merangsek ke 5 besar, dengan tambahan 10 poin dari GP Inggris. Oliveira juga masih di P10 klasemen pembalap, 3 tingkat di bawah rekan setimnya Brad Binder yang hanya merebut 5 poin dari Silverstone. Finish P11, balapan berlangsung bagus bagi kami. Kami merasa kuat sepanjang akhir pekan. Seperti target kami pada Sabtu, inilah posisi yang bisa kami perjuangkan, tutur Oliveira seusai balapan. Sementara itu, Pecco menyelesaikan lomba GP Inggris yang berdurasi 20 lap dengan waktu 40 menit 10,260 detik. Start dari grid kelima, Bagnaia mulai melesat pada lap 7, saat mengambil P2 dari rekan setimnya, Jack Miller. Di lap 12, slipstream yang dilakukan Bagnaia membuatnya merebut P1 dari tangan Alex Rins, Suzuki X-Star, di P1. Bagi Bagnaia, hasil di Silverstone menjadi kemenangan keempat musim ini setelah GP Spanyol, GP Italia, dan GP Belanda. Ini juga sukses beruntun kedua Bagnaia usai lomba di Assen. Akhir pekan ini tidak mudah, kami banyak kesulitan sepanjang GP Inggris ini. Mungkin ini balapan tersulit saya sejauh musim ini berjalan. Terima kasih untuk pelatih dan tim hingga saya menuai hasil ini, kata Bagnaia. Salah satu penyebab kesulitan Bagnaia adalah perhitungan geometri motor yang mengalami beberapa perubahan setelah sukses di Assen, Belanda. Acungan jempol juga patut diberikan kepada Maverick Vinales, Aprilia Racing. Sempat tercecer setelah start dari grid kedua, pembalap asal Spanyol itu akhirnya mampu finish sesuai dengan posisi startnya dengan gap hanya 0,426 detik dari Bagnaia. Hasil GP Inggris ini jelas menunjukkan perkembangan signifikan dari Top Gun setelah pada balapan sebelumnya di Assen, ia mampu naik podium ketiga. Saya berusaha menekan di sepanjang lomba, saya juga menemukan ritme bagus yang sayangnya itu tidak terjadi sejak awal. Lain waktu saya harus menemukan ritme sejak awal dan terus menekan saat di depan, ucap Vinales. Jack Miller menggenapi double podium Ducati di GP Inggris. Ini juga menjadi podium keempat The Thriller musim ini setelah GP Amerika, P3, GP Prancis, P2, dan GP Jerman, P3. Torehan di GP Inggris juga menandai sukses pabrikan asal Borgo Panigale, Bologna, Italia, tersebut mampu 18 kali beruntun finish di podium kelas MotoGP. Peringkat keempat ditempati Enea Bastianini, Gresini Racing, yang terlihat sempat kesulitan mengendalikan Ducati Desmosedici GP21 setelah winglet kirinya lepas usai bersenggolan setelah start. Performa The Beast mulai menggila di lap 17, tepatnya saat bersama Vinales dan Jorge Martin, Prima Pramac Racing, melibas Rins. Martin sendiri akhirnya finish di posisi kelima, adapun posisi ke-6 sampai ke-10 masing-masing ditempati Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Rins, Quartararo, Aleix Espargaro, Aprilia Racing, dan rookie Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing Team. Sementara itu, rekor buruk Johan Zarco, Prima Pramac Racing, kian lekat disematkan pada dirinya. Ia kini makin mengukuhkan diri sebagai peraih pole position terbanyak yang belum pernah memenangi lomba kelas MotoGP. Start dari pole pada GP Inggris, pembalap asal Prancis itu mengalami low side di tikungan 8 lap kelima, saat memimpin lomba. Insiden serupa dialami juara dunia MotoGP 2020 Joan Mir, Suzuki X-Star. Ia mengalami kecelakaan low side di tikungan 7 saat berusaha mengejar Quartararo di P6.